Kalau mau bahas kejanggalan di kasus Pauman Indramayu, ini sebenarnya banyak banget, ya kan? Tapi kebanyakan orang tidak mau ke arah situ. Yang mereka bahas hanya Ririn Prio, pelaku cukup dua. Keluarga korban pun mengatakan pelakunya hanya dua, Ririn dan Prio. Tahu dari mana? Padahal mereka kan tidak olah TKP. Mereka tidak menyelidiki kejanggalan yang ada, ya kan? Saya yakin 4 nama ini terlibat. 4 nama yang disebut oleh Prio pada awalnya. Korelasinya di mana? Kan ada penjelasan Ibu Teti yang mengatakan malam itu masih teleponan sama anaknya, almarhum Uis. Dia mengatakan di rumah Budi lagi ada yoga dan teman-temannya. Ya, itu Kamis malam tanggal 28 Agustus 2025. Kenapa? Karena Ibu Teti bilang besoknya handphone anak saya sudah tidak bisa dihubungi. Berkali-kali Ibu Teti menghubungi Uis di hari Jumat tidak bisa nyambung. Ke HP Budi pun sama. Di situ sudah mulai ada kecurigaan. Kemana anak saya? Ada apa dengan anak saya? Kan gitu. Berarti kan itu kejadiannya hari Kamis malam. Waktu yoga dan kawan-kawannya datang bertamu. Ini kan kuat sekali. Ya, keterangan Ibu Teti ini masuk akal. Sejalan dengan keterangan Prio. Waktu di BAP, dia pun menyebut nama yoga dan kawan-kawannya. Tapi tidak digubris oleh penyidik, ini ada apa? Logikanya ya, namanya penyidik lagi melakukan interogasi terhadap seseorang yang ditangkap, ketika ada nama-nama yang disebut, itu kan harusnya dikembangkan, dicari dan ditelusuri. Sebenarnya, untuk menemukan sosok yoga ini mudah sekali. HP Budi diekstraksi. Kalau HP-nya hilang, dibuang, kan ada nomornya. Dicek ke provider, ada tidak kontak telepon atas nama yoga di situ. Ya, ada tidak percakapan WA antara Budi dan yoga sebelum yoga datang ke rumah malam itu? Kan sebenarnya mudah. Teknologi ITE ini sudah sangat canggih, apalagi digital forensik. Mabes Polri bisa melakukan itu. Makanya kasus ini harusnya tuh dilimpahkan ke Mabes Polri sekalian. Karena di awal nih banyak kejanggalan. Kenapa saya yakin yoga itu ada? Karena Ibu Teti pun menjelaskan dengan sangat detail. Yoga ini temannya Budi. Bahkan pada 17 Agustus, Yoga itu pernah datang ke situ, main, dan ikut makan siang. Berarti kan teman. Nggak mungkin nama Yoga tidak ada nomor handphonenya di HP Budi. Kalau mau menelusuri itu sebenarnya mudah. Hanya tidak mau dilakukan ke arah situ. Jadi, persidangan yang terjadi sekarang ini, itu sudah dikondisikan. Agar pelakunya hanya dua. Ririn dan Prio. Tumbal itu mereka. Orang miskin, nggak punya apa-apa, tidak berdaya, tidak punya power. Ya, dikriminalisasi untuk dijadikan tumbal. Buktinya apa? Prio tidak ada bukti dia menenggelamkan bayi, tapi dituntut karena menenggelamkan bayi. JPU 20 tahun menuntut. Vonis hakim apa? Seumur hidup. Padahal saya percaya omongan Prio yang pertama loh. Yang menenggelamkan itu yoga, bukan dia, bukan. Hanya Prio ini mungkin dikondisikan untuk menyelamatkan nama baik institusi. Kan bisa saja ada dugaan ke situ. Agar apa? Agar tidak terjadi korban salah tangkap. Makanya persidangan ini dipaksakan. Si Prio ini kemudian di tengah persidangan disetir, di apa? Disandera, ya kan? Untuk menyudutkan Ririn sebagai pelaku tunggal. Itu biadabnya kasus ini tuh. Padahal untuk mencari nama yoga itu gampang. Prio saja nyebut nama yoga. Prio kenal kan dengan Ibu Teti? Kan tidak kenal. Tapi dia pun menyebut nama yang sama. Dua orang menyebut nama yang sama di kasus ini. Tapi kenapa tidak diselidiki? Janggal kan? Tapi kalau kubu sebelah bilang itu nggak ada dalam BAP, nggak ada fakta persidangan, ya mereka kan nggak mau bahas kejanggalan. Katanya berjuang untuk keadilan bagi kelima korban. Tapi kejanggalan mereka nggak mau bahas. Itu loh. Jika Prio masih tetap di kuasa hukum Tony RM, saya yakin 4 nama ini akan terbongkar.
saksi mahkota ini cocoknya memang pada Prio, saksi mahkota ini Prio cocok. Tapi ketika di posisinya Tony RM untuk mengungkap 4 nama, bukan menyudutkan Ririn seorang. Coba bandingkan kalau Prio masih di posisi dipegang oleh Tony RM, apa yang terjadi? 4 nama ini akan digas terus sama Pak Tony, terungkap itu, minta diekstraksi itu HP Budi, ya. Apakah ada nama yoga di situ, ya kan? Tapi yang terjadi apa? Ini Ririn sama Prio kan sahabatan, bestian lah istilahnya. Tapi tiba-tiba mereka dipisahkan, seolah-olah Ririn ini selalu menekan si Prio untuk mengikuti skenario-nya. Padahal tidak pernah terbukti ada skenario Ririn. Kasihan nih dua orang ini dipisahkan, sama-sama akan masuk penjara, dan sama-sama kemungkinan seumur hidup dua-duanya ini. Saya tidak terlalu memikirkan vonis Ririn ya, mau hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Ya, karena itu sudah dikondisikan dari penyidik dan JPU, kan dugaannya ke situ. Tetapi masih bisa banding. Kemungkinan besar Ririn ini masih banyak bukti-bukti untuk dia melakukan banding. Beda dengan Prio. Prio mau banding apa buktinya? Dia sudah mengakui loh. Dia mengakui dia menyediakan palu, mengakui dia ngambil pacul, mengakui dia yang menguburkan. Yang terpaksa diakui adalah menenggelamkan bayi, padahal tidak. Itu ya, Prio susah banding kecuali mengungkap 4 nama. Apakah dengan pengacaranya yang sama akan mau untuk mengungkap 4 nama? Kan tidak, karena dari awal sudah mengkondisikan pelakunya hanya 2, kecuali Prio balik ke Tony RM, bersatu lagi dengan Ririn untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Kasihan loh, orang nggak berdaya ini ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kasihan. Ada otak pelaku, ada eksekutor di kasus ini yang berkeliaran bebas. Ya, kasihan. Tidak akan ada keadilan untuk 5 korban kalau 4 nama ini tidak dicari dan diselidiki dulu. Makanya Tony RM sampai saat ini masih mengupayakan bersama timnya, ada intel-intel di belakang dia, untuk mengejar 4 nama ini. Ya, saya yakin 4 nama ini ada, tidak fiktif. Hanya saja tidak ada dalam BAP, tidak jadi fakta persidangan. Tapi itu adalah keterangan-keterangan di lapangan. Ya kembali tadi keterangan Ibu Teti sama Prio itu kan nyambung. Ya kan? Nggak mungkin kalau pelakunya hanya Ririn sendiri. Ya. Saya yakin keterangan Prio yang di awal itu sudah benar. Tapi dipotong di tengah jalan, dibelokkan. Padahal Ririn dan Prio tadinya kan sepaket menyebutkan 4 nama yang sama. Mereka tidak bersalah. Keterangan Prio, omongan Prio ini sangat jujur, alamiah, tidak ada tekanan. Bahkan bisa lebih dari 1 jam bercerita kepada Tony RM tanpa dia membaca teks. Artinya apa? Itu dia sedang menceritakan apa yang ada dalam memori ingatannya. Beda dengan setelah ganti pengacara, sedikit-sedikit baca teks, sedikit-sedikit baca teks. Itu kan berarti dikondisikan. Ya, kasihan Prio ini. Dijanjikan hukuman ringan, jadi saksi mahkota gagal. Akhirnya seumur hidup. Nah, ya kan? Tinggal Prio ini mau berkicau atau tidak. Hati kecilnya saya paham. Prio pasti berontak. Cepat atau lambat, Prio akan berontak dan berpikir untuk kembali ke pernyataannya yang awal. Demi apa? Demi keadilan untuk dirinya sendiri.